أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدي المعيد الفعال لما يريد الكبير المتعال الواحد بلا مثال الموصوف بكل صفات الجلال والكمال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Sarnubi bin Haji Amsid. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Subhanul Fajri, dan juga Bapak Dr. Andes Hermawan, Bapak Ustadz Hasan Syadiri, dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Istiqamah serta para asatidzah lainnya Al-Mubarakah, serta para asatidzah lainnya, para hujaj hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai pembacaan kitab Jala'ul Afham ini, Syarah Aqidatul Awam, mari kita bacakan suratul Fatihah. Yang insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihata liniyatul qabul tamamikul sulah haratul rusul bi anna Allah yaftahu alina abwabal futuh abwabal ma'rifah bijahi sarwal ladhi annan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitul kiram. Sanif hadha kitab al-Syekh al-Allamah Ahmad al-Marzuki al-Makki al-Maliki wal Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk pada pembahasan tentang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah pembahasan sifat 20 telah selesai, maka masuk pada pembahasan tentang sifat wajib dan mustahil serta jaiz bagi Nabi dan Rasul, dan tentang pentingnya, wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki berkata dalam nazam Aqidatul Awamnya, wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Dan tiap apa yang dibawa oleh Nabi
artinya disampaikan kepada umat sebagai suatu syariat, maka kewajiban kita adalah menerima at-taslim, ya, menyerahkan maknanya sepenuhnya pada Nabi dan menerima penyampaian Nabi tersebut, dakwah Nabi tadi. Jadi kewajiban kita fahaqquhut taslimu wal qabulu. Taslim, ya, kita menyerah. Taslim maksudnya menyerah, ini menyerahkan maknanya kepada Nabi. Jadi taslim dia punya makna mengikrarkan kesahihannya, kebenarannya, dan tafwid melimpahkannya. Dia punya makna rincian secara mutlak kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyarhu ay hadha syarah min al-wajibi ala kulli mukallafin idza balaghahu ma ata bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yantahiya ilaihi wa ya'mal bihi wa alaihi taslim wal qabul li'annahu al-masdaru tsani ba'da kalamillahi ta'ala. Di antara kewajiban atas mukallaf, seorang muslim yang telah baligh dan berakal, apabila kewajiban mereka adalah apabila datang kepadanya syariat dari apa yang Nabi sampaikan, maka dia harus terhenti kepada syariat tersebut. Artinya diambil itu syariat, diamalkan itu syariat, dan wajib baginya taslim, menyerahkan segala makna kandungan kebenarannya pada Nabi dan menerima sepenuh hati dan dengan kesempurnaan penerimaannya tadi. Kenapa? Karena penyampaian dari Nabi yang kita sebut hadis atau satu sunnah itu al-masdarus tsani, sumber kedua setelah Al-Quran. Berfirman Allah Ta'ala tentang pentingnya untuk mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Nabi pada umat, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ittiba, masalah mengikut. Adapun dalam surah An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian pada Rasul. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintah kerjakan semampu kalian. Karena sesungguhnya yang menyebabkan binasanya, rusaknya umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah banyak bertanya. Banyak bertanya di sini hadirin, suka protes
sesuatu yang datangnya dari syariat. Ya, kathratu masa ilihim waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan selisih faham mereka terhadap para nabi mereka. Ya. Kemudian dalam yakni satu hadis beliau Rasulullah SAW bersabda pula, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan min ba'di, kitabullah wa sunnati. Kutinggalkan untuk kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya peninggal aku. Apa dua perkara tadi? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Imam Malik menjelaskan, ini Malik bin Anas, seorang ulama besar, lahir pada tahun 93 Hijriah. Beliau guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dari kita ini ada yang menolak dan ada yang ditolak. Artinya karena kita bukan nabi, ada yang ditolak, ada yang ditolak pendapatnya. Kecuali pemilik kuburan ini, karena Imam Malik ngajarnya di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Imam Malik itu dia nggak kemana-mana, dia belajar banyak di Madinah, dia tinggal di Madinah, jadi ulama besar di Madinah. Ngajarnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, di dalamnya ada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin, ya. Imam Syafi'i mengatakan pula, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah nyata suatu sunnah baginya, sunnah Nabi, lam yakun lahu an yad'u liqaulin ahad, liqaunin ahad, tidak layak dia meninggalkannya apa yang jelas dari sunnah Nabi tersebut hanya untuk mengikuti perkataan orang lain yang bukan Nabi. Nah, hadirin, kita akan bahas yakni tentang kajian masalah taat kepada Rasul. Naam. Hadirin, yakni sepeninggal Nabi, saat Nabi wafat, setidaknya ada 124.000 sahabat. Apakah semua sahabat itu ulama? Tidak. Sahabat waktu Nabi masih hidup, kalau ada yang tak faham makna di dalam Al-Quran, sahabat bisa tanya langsung kepada Nabi waktu Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat, ini sahabat nggak semuanya jadi ulama. Sahabat pun seperti kita, profesinya berbeda-beda. Ada yang sebagai kafilah dagang, kalau keluar ekspedisi dagang itu bisa 2 bulan, 3 bulan baru pulang. Terus belajarnya kapan? Nah, ada yang lebih banyak berkebun, nanam kurma, anggur dan lain sebagainya.
Ini hadirin sekalian, ya. Maka dari 124.000 sahabat tadi yang sering ditanya suatu masalah agama adalah sahabat yang jumlahnya hanya 130 orang. Dari 124.000 yang sering ditanya cuman 130. Dari 130 orang ternyata hanya 7 orang. 7 orang yang menjadi ulama besarnya. Siapa mereka? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Udah 4 nih. Yang 3 lagi depannya dari Abdullah. Sahabat yang 3 lagi yang jadi ulama besar nih, depannya dari Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Cuman 7. Ini hadirin, ya. Mereka ulama besar. Luar biasa. Kecerdasannya, pemahamannya terhadap syariat, pengetahuannya terhadap Al-Quran, ya, perbendaharaan hadis mereka yang mencapai ribuan. Nah hadirin, ya, luar biasa sekali. Nah, jadi seperti itulah keadaan umat Islam sedari dulu. Kita sebagai orang umum ini, kalau tidak paham, datang ke ulama dan kita bertanya. Sebagaimana sahabat tadi. Sahabat kalau nggak ngerti, tanya. Karena memang Al-Quran memerintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Tanya ahlinya, tanya. Kalau kita tidak mengetahui. Bukan ketika kita tidak paham, kemudian maksain buat paham. Ini hadirin. Nanti pemahaman kita jadi keliru. Bahkan bisa menjadi fatal akibatnya, keluar dari pendapat jumhur mayoritas ulama Islam. Nah, kenapa hadirin? Karena ketika kita mau kembali ke Quran, kembali ke hadis, harus ada keilmuan, disiplin ilmu syariat yang memadai. Hadirin, ulama-ulama besar dahulu, sebelum mereka hebat di fikihnya, di hadisnya, di tafsirnya, di bahasanya, ini rata-rata pertama adalah bahasa dulu yang mereka pelajari. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Ya, Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Al-Quran berbahasa Arab. Dan Nabi ngomongnya ngomong Arab. Al-Quran berbahasa Arab, Nabi ngomongnya ngomong Arab. Imam Syafi'i, imam kita, beliau belajar bahasa Arabnya 10 tahun di kabilah Huzail, suatu kabilah yang punya luar biasa bahasa yang sangat asli dan indah. 10 tahun. Ini Imam Syafi'i
cerdasnya luar biasa. Kenapa? 6 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal hadis muwatta. Sekitar segini nih hadis muwatta nih, tebalnya nih. Kalau ukuran kitab sekarang. Itu dibaca cuma 3 hari. 3 hari sama Imam Syafi'i. Ketika ditanya sama Imam Malik, udah baca kitab saya? Imam Syafi'i bilang, bahkan saya telah hafal. Muwatta Imam Malik hafal. Ketika itu belum ada Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari lahirnya itu yakni 196. Imam Syafi'i meninggalnya 204. Berarti baru berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Imam Bukhari ketika Imam Syafi'i wafat. Ini ya. Imam Bukhari madhabnya Syafi'i. Ya, sebelum dia jadi Amirul Mukminin dalam bidang hadis, mazhab beliau Syafi'i. Ya, baik. Hadirin, di mana Imam Syafi'i ini kecerdasan luar biasa. Beliau orang Arab. Belajar bahasa Arab, orang Arab. Tinggalnya di masyarakat Arab. Subhanallah. Bahasa Arab ketika itu belum banyak berubah. Masih relatif asli bahasa Arab zaman Imam Syafi'i. Ya, 1400 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini bahasa Arab 1300 tahun yang lalu. 1300, tanggap ya. Bahasa Arab dipelajari sama orang Arab. Karena Al-Quran kosakatanya pilihan. Pilihan. Apalagi orang Arab sekarang kalau ngomong sekena-kenanya, udah nggak beraturan. Ini ma'un, alma, air. Mereka bilang apa? Moya, moya. Nah, ya. Nih hadirin, ya. Ada apa? Mal amru, yang bagus. Mereka bilangnya apa? Isfi. Rusak udah. Isfi apaan? Isfi. Nah, ya. Atau yakni sebentar, ya. Yakni sedikit-sedikit. Mereka bilang apa? Syuaya, syuaya. Pokoknya udah rusak lah bahasa Arab sekarang ya. Jadi kesimpulannya, ada seseorang yang banyak di masyarakat yang memaksakan kehendak, memaksakan faham agar kita melepaskan diri dari ulama. Hadirin, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, tidak menggunakan ilmu, tidak cukup keilmuan syariat kita, nahu, sorof, ma'ani, bayan, badi, istiqaq, fiqhul lughah, ini baru ilmu bahasa doang. 7 disiplin ilmu bahasa, bisa lebih. Ilmu bahasa doang. Insyaallah. Kemudian mungkin kita suka dengar, ayo kembali ke Al-Quran, ayo kembali ke hadis. Kita dari dulu pakai Al-Quran, pakai hadis. Sebab kalau kita lihat kitab-kitab yang kita pelajari, itu pasti ada dalil Al-Quran yang disertakan, pasti ada dalil hadis yang dituliskan, pasti. Nah, tapi kita disuruh kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Maksudnya apaan? Iya, nggak usah ikut pendapat ulama. Ulama tidak maksum.
ulama tidak maksum. Iya betul. Iya betul. Ulama tidak maksum memang. Maksudnya, iya, nggak usah pakai pendapat ulama, nggak usah pakai mazhab. Mazhab itu kan analisa Imam Syafi'i, ya. Jadi kita pakai akal fikir kita aja. Terus kalau yang nggak ngerti gimana? Iya, pokoknya dipakai. Kalau nggak ngerti bahasa Arab gimana? Hadirin, ini pengalaman pribadi. Ada orang macam demikian ngomong ke saya, yang maksum tuh nabinya, yang terpelihara Al-Qur'annya. Ulama tidak maksum, dia bukan nabi. Jadi kita nggak usah ikut pendapat ulama. Ya udah, saya ingin berusaha menyadarkan saudara saya nih, ya. Maka saya bilang, Bang, sekarang abang terjemahin, maknai, fahami ayat yang saya baca. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Artinya apa, Bang? Diam dia, kelamaan. Apa ya? Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Saya nggak tahu artinya. Kok nggak tahu? Iya. Saya mau buka Quran terjemahan dulu. Quran terjemahan? Iya, saya mau buka Quran terjemah. Nggak boleh, Bang. Kok nggak boleh? Yang terjemahin Al-Quran siapa? Ulama. Tadi abang bilangnya apa? Tadi abang bilang, jangan ikut ulama. Ulama tidak maksum. Kan jangan ikut ulama. Ulama tidak maksum. Ya udah, coba fahami ayat ini. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ya saya nggak tahu. Saya mau lihat Quran terjemah. Ya nggak boleh, Bang. Kan yang terjemahin Quran ulama. Abang tadi bilang nggak mau ikut ulama. Sekedar pahamin Quran secara sederhana aja kita nggak bisa, apalagi lebih mendalam, apalagi lebih rinci, berat. Coba ini, kan nggak semuanya umat Islamnya otaknya cerdas. Ada yang kau berpikir, ya Allah lama banget. Ini hadirin nggak semuanya. Itu hikmah kebijaksanaan Allah. Terus akal kita yang misalkan kita nggak pinter, terbatas, kita baca Quran disuruh pahamin sendiri, ya gimana caranya? Kan mesti ada ilmu. Kalau kita sembarangan memahami Al-Quran tanpa ilmu, diancam oleh Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis mutawatir? Ini tidak lagi sahih, mutawatir. Subhanallah, ini hadis. Man qala fil Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara, mengartikan, memahami Al-Quran semata-mata akalnya tanpa didasari dengan ilmu syariat yang memadai, sembarangan dalam memahami Al-Quran, apa kata Nabi? Bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Innalillah. Dapat ancaman dari Nabi. Nah, ya. Karena memang sahabat pun demikian di zaman Nabi. Nggak ngerti, tanya sama ulamanya. Ya. Dan sahabat setelah tanya tentang hukum, bagaimana hukum ini? Oh, hukumnya seperti ini. Selesai. Sahabat enggak begini, dalilnya mana? Enggak pakai. Karena kalau orang umum kan ditanya dalil nggak ngerti. Maksudnya Ustadz, sebab Al-Quran dan hadis itu sumber hukum, bukan hukum.
sumber hukum. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mazhab Syafi'i ditambah dengan ijma dan qiyas. Emang qiyas bahagian dari syariat? Iyalah. Kalau nggak pakai qiyas susah nanti. Seperti kita kalau bayar zakat fitrah, pakai beras apa pakai gandum? Pakai beras apa pakai gandum kalau kita bayar zakat fitrah? Beras. Pertanyaannya, Nabi pernah gak bayar zakat fitrah pakai beras? Enggak. Nabi kan gak pernah. Kok kita pakai beras? Nabi pakainya apa? Gandum. Kita pakai beras. Bid'ah. Hadirin, ini tersebab qiyas, mempersamakan alasan satu hukum yang terdapat di mana beras dan gandum sama-sama makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok di negeri Arab gandum, kita beras. Kalau pakai gandum, ntar kita impornya kebanyakan dari Ukraina, mana lagi perang lagi. Kan kita masih gandum kan impor Ukraina lagi. Masya Allah. Ini hadirin ya. Jadi kesimpulannya yaitu qiyas. Belum ijma, nanti panjang sekali. Nah, sekarang hadirin kesimpulannya seperti apa? Jadi orang yang mengatakan kembali ke Quran, kembali ke hadis, kita mengatakan kami ahli sunnah dari dulu panduan kami Quran dan hadis. Lihatlah kitab-kitab kami. Kitab fikih, tauhid, tasawuf bertaburan dalil-dalil Quran dan hadis. Subhanallah. Tapi dengan satu kupasan kajian yang luar biasa. Kenapa? Kami enggak usah mikir, biar ulama yang menjelaskan, biar pakar yang berbicara. Kan berarti diancam sama Nabi tadi. Nah, akhirnya hadirin, ketika orang awam macam kita ini berbicara kayak seperti hukumnya bid'ah tuh. Bid'ah itu hukumnya. Ini karena tidak paham, dikit-dikit minta dalil Quran hadis, ya masalah hukum aja nggak paham. Hukum bid'ah tidak ada. Ada sih Ustadz, dalilnya ada. Bid'ah bukan hukum. Hukum hanya ada 5. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Nggak ada bid'ah. Jadi kalau disebut bid'ah, masuknya kemana? Mau kemana bid'ahnya? Nah, ini hadirin, ya. Enggak, tapi Nabi pernah bilang tiap bid'ah sesat. Nah, kamu berbohong lagi. Kok saya bohong? Iya bohong. Nabi tidak pernah ngomong tiap bid'ah sesat. Enggak pernah. Kapan Nabi pernah ngomong tiap bid'ah sesat? Ada hadisnya, Nabi bicara begitu. Tidak ada. Kamu tahu dari mana tidak ada? Ya iyalah. Nabi ngomongnya bahasa Arab. Tadi kamu bilangnya apa? Tiap bid'ah sesat. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tiap bid'ah sesat. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Indonesia. Yang Nabi bilang kullu bid'atin dolalah. Jadi Nabi nggak pernah ngomong tiap bid'ah sesat. Yang Nabi ngomong kullu bid'atin dolalah.
Ya artinya tiap bid'ah sesat. Siapa yang bilang? Kamu yang bilang. Tiap bid'ah sesat kamu yang bilang. Ulama nggak ada yang bilang kayak gitu. Nah, baru jelas hadirin. Alhamdulillah. Ternyata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak pernah menyatakan tiap bid'ah sesat. Jadi mereka itu memahami Quran, hadis dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Maksudnya, iya, sebab mereka paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Nabi. Mereka paham. Karena bahasa Arab itu Masya Allah, dalam. Dia punya makna. Karena hadirin, kullu bid'atin dolalah, kullu ini tidak melulu diartikan tiap-tiap, tidak melulu diartikan semua, tidak melulu diartikan ya segala, tidak. Tapi kullu pun bisa bermakna sebahagian. Kullu bisa bermakna sebagian, Ustaz? Iya. Ada dalil? Ada. Dalam yakni ayat Al-Quran An-Nahl 116, Allah berfirman, ya, la. Bukan. Apa itu? Yang depannya begini nih. Ya, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kullu sama. Ya, cuman amil yang datang yang jadi dhammah, kasrah, fathah. Wa ja'alna minal ma', kami jadikan dari air tiap sesuatu yang hidup. Pertanyaan, Allah jadikan dari air tiap sesuatu yang hidup. Ini kalau kita pahami kul dalam makna tiap-tiap. Benarkah kul di sini maknanya tiap-tiap? Jawabannya tidak. Kok tidak, Ustadz? Yang nggak semua yang diciptakan Allah itu Allah ciptakannya dari air. Emang ada yang bukan dari air? Ya banyak lah. Di antaranya surah Ar-Rahman ayat 16. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Allah menciptakan jin dari api yang menyala. Jin bukan dari air, tapi dari api. Tuh. Tadi kamu bilang semuanya. Ini jin dari api. Malaikat khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dari cahaya bukan dari air. Iya juga Nah, memang kul bisa bermakna seluruhnya, tapi juga bisa bermakna sebahagian. Oh gitu, Ustaz? Iya. Jadi kullu bid'atin dolalah, tentu yang dimaksudkan Nabi tiap bid'ah yang bertentangan dengan syariat itu yang sesat. Emang ada bid'ah yang tidak sesat? Ada. Sebab makna bid'ah adalah fi'lu ma lam ya'rif fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan keagamaan yang belum dikenal, yang belum diamalkan pada masa Nabi. Itu namanya apa? Bid'ah. Yang belum diamalkan, dikenal pada masa Nabi. Itu makna bid'ah. Enggak, Ustaz, udah sekarang saya tetap berpendapat tiap bid'ah sesat. Ya kalau berpendapat kamu seperti itu, tiap bid'ah sesat, nanti ada banyak orang-orang mulia yang kita vonis sesat. Iya. Sayyidina Umar tentu kita vonis sesat. Karena Sayyidina Umar pernah mengusulkan ya tarawih berjamaah. Tarawih berjamaah di zaman Nabi ada gak? Enggak ada. Nah,
Sayyidina Umar selesai tarawih bilang apa? Ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah paling enak ini. Lah, ada bid'ah yang enak. Tuh. Sayyidina Umar bilang apa? Bid'ah paling enak ini. Ini maksudnya tarawih berjamaah 20 rakaat. Bid'ah yang paling enak. Sayyidina Utsman juga bakal divonis sesat kalau kita menyatakan kul dalam makna tiap-tiap saja. Sayyidina Utsman pada zamannya mengusulkan azan Jumat dilakukan 2 kali. Sekali Ustadz, saya ikut Nabi, nggak ikut Sayyidina Utsman. Pertanyaan, yang ngerti syariat sahabat apa kita? Yang memahami syariat nih, sahabat apa kita? Sahabat. Kan Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar al-Mubasysyirina bil Jannah, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Imam Syafi'i pun divonis sesat. Kok gitu Ustaz? Imam Syafi'i, imam besar ini, luar biasa. Nggak ada orang yang bisa menafikan keilmuan Imam Syafi'i. Beliau peletak dasar ilmu usul fikih, pembela sunnah, luar biasa. Kalau masalah sunnah, tanya ini Imam Syafi'i deh, ya, tentang sunnah. Imam Syafi'i dalam Fathul Bari yang ditulis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar juga nih, pensarah Sahih Bukhari. Imam Syafi'i bilang, al-bid'ah bid'atani, mahmudah wa madhmumah. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalafah fahuwa madhmum. Bid'ah ada 2, baik buruk. Yang selaras dengan syariat itu yang baik, yang bertentangan dengan syariat itu yang buruk. Subhanallah. Nah hadirin, jadi jelas. Oh, berarti pemahaman Quran Sunnah itu harus menggunakan disiplin ilmu. Seperti tadi tuh, iya, ilmu bahasa. Belum lagi kalau ada ayat, ini nasikh apa mansukh, ini mubayyan apa mufassal, ini am apa khas. Coba, kita nggak ngerti itu. Jadi gimana Ustaz? Ikutlah ulama. Al-Quran mewajibkan, kita nggak ngerti. Nabi pun bersabda, obatnya kagak tahu, tanya, kata Nabi. Iya. Sebagaimana Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita baca Quran nih, ya Allah, ayat-ayat tentang hukum kita nggak ngerti. Pakai analisa Imam Syafi'i, baru faham. Dijabarkan, dirincikan, diterangkan sejelas-jelasnya sama ulama-ulama setelah Imam Syafi'i. Sampai ke kita tinggal instan, tinggal pakai, enggak perlu ngolah. Antum pengen makan nasi goreng, tapi yang antum lakukan adalah yang pertama nih, tanam padi, tumbuk padi, ya, bikin bumbu, kan nungguin panen lama, bikin bumbu, ya, apalagi ya segala macam, dimasak dulu, baru dihidangkan. Itu kalau kita langsung, ya. Tapi ada yang cuman 10 sampai 15 menit selesai. Apa? Pergi ke tukang nasi goreng, beli, bang, beli nasi goreng. Paling 10 menit. Kalau dari awal nanam padi dulu, lama gitu? Lama, Masya Allah. Seperti itu, pahamin Quran. Ya Allah, udah pakai madhab. Oh iya begitu. Dalilnya, oh ini dalilnya. Pemahamannya, oh seperti ini. Nah, inilah. Ya, tanya jawab silakan. Baik, masuk kita pada proses tanya jawab. 1 orang penanya atau 2 orang penanya silakan. Ya, silakan PRW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
sungai itu kan banyak pengalaman kita. Ya, karena tadi dasar dia adalah untuk hadir kuburan terhabis. Sekarang semakin banyak orang turunannya banyak ulama, tapi mereka dengan mengarang kita. Memang kelihatannya menurut dia semakin banyak orang mengarang ya. Dan memang awalnya dasarnya dari hadis. Tapi begitu banyak ya keturunan ulama dia boleh ada A, B, C. Dia mengarang kita. Jadi akhirnya untuk pengarang-pengarang yang terakhir yang semakin lama semakin jauh sudah bukan pendapat Al-Quran dan Hadis. Itu pendapatnya adalah pendapat yang pengarang itu. Sedangkan pengarang itu membawa semakin jauh membawa di zamannya kita. Kita mengambil pemikiran pengarang itu. Jadi bukan dari asli. Jadi boleh sekarang mengambil sampai berapa jilid ya. Perlu ini ulama itu pengarang kita berapa jilid. Itu pemikiran mereka bukan pemikiran Al-Quran. Ada pikiran. Karena kalau ilmu agama mungkin, kalau ilmu agama mungkin juga masalah. Karena itu hanya sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kita kalau mengarah kepada agama, dasarnya jelas. Ya dari Al-Quran itu semakin jauh. Seperti kita menengok miring dari sini, sana berapa jauh. Ya, begini. Orang yang ngarang kitab, nulis kitab fikih, misalnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili 15 jilid Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Banyak sekali kitabnya segini-segini nih. Ini orang awam apa orang cerdas, orang pinter. Guru besar, orang pinter. Baik. Itu yang berpendapat kan awam. Dia nggak ngerti, dia pengennya Quran hadis doang. Kalau ulama, ya, Al-Quran hadis itu jangan ditanya. Mereka lebih faham Quran hadis ketimbang kita. Karena uraiannya itu harus betul-betul detail untuk memudahkan umat memahami. Jangan sampai salah faham, dijelaskan dalilnya, istimbatnya, hikmahnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, dan hukum syar'inya, dan segala macamnya rinci. Itu disebut guru besar apa orang yang kurang ilmu kalau menjelasin sampai berjilid-jilid. Guru besar, orang pinter. Itu. Jadi ketika ada seseorang datang ke dokter ahli jantung yang prakteknya aja udah 20 tahun. Sekolah masalah jantungnya aja belasan tahun. Taruhlah 15 tahun. Sekolahnya cuma jantung doang, belajar tentang jantung. Praktek 20 tahun, sekolah 15 tahun, 35 tahun. Datang seseorang, Pak dokter, dada saya ini ada bergetar nih, kayak dok ini. Ya, coba saya periksa. Oh, ini kamu ini stres, jadi deg-degan melulu ini. Enggak dok, bukan gitu dok. Menurut buku yang saya baca, yang saya beli di pasar Senen minggu kemarin, saya ini jantung dok. Dia ngomongnya sama ahli jantung. Ngomongnya sama ahli jantung. Ini menurut buku yang saya baca dok. Kemarin saya beli itu buku di pasar Senen dok, seminggu kemarin. Kira-kira dokternya bilang apa tuh? Pak pulang deh, nggak usah berobat di sini. Saya udah puluhan tahun belajar masalah jantung. Bapak baru seminggu, saya udah puluhan tahun. Nggak apa-apa deh, nggak usah bayar deh, udah pulang aja pulang.
Jadi gitu kira-kira Pak Erwin. Ya. Ketika sebenarnya mereka itu ada misi. Misinya adalah kalian jangan ikutin ulama ahlu sunnah. Ulama kami aja ikutin. Ntar kalau kita nggak ikut Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Ibnu Hajar Asqalani, kita nggak ikut. Terus, iya, antum ikut ani aja. Ente siapa emang? Pengarang kitab? Enggak. Ahli tafsir? Bukan. Ahli nahu? Kagak. Ngerti kuat fikih ya? Baru denger. Paham usul fikih? Nggak tahu. Terus bisanya apa? Saya bisanya celak-celak ulama. Ya Allah. Jadi pandainya nyela ulama. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Ya. Jadi orang yang pintar sekali membuat kita faham syariat, kita disuruh tinggalkan. Kita disuruh ikut dia yang belajarnya baru kemarin, baru hijrah 3 bulan. Terus udah salah-salahin ulama. Apa ini? Kitab tebal banget. Emang kenapa? Iya, saya nggak bisa bacanya. Iya, nggak bisa nahu, nggak bisa baca. Bid'ah nih, gitu kan? Kenapa bid'ah? Emang isinya apa sih dalamnya? Jelasin. Itu karena mereka nggak tahu isi kitab-kitab ulama. Kalau mereka tahu, mereka buka, mereka akan sadar, insya Allah. Sebab kitab-kitab ulama ada ayat Qur'annya, ada ayat hadisnya. Al-Qur'annya dijelaskan asbabun nuzulnya, ini nasikh apa mansukh. Sebab ada orang kalau dikit-dikit hadisnya sahih gak, kan gitu ya. Hadirin, penelitian hadis sahih itu baru step awal. Hadisnya apa nih? Oh, sahih. Kemudian terus nih hadisnya nasikh apa mansukh? Oh, nasikh ya. Mubayyan apa mufassal? Oh, mubayyan. Am apa khas? Ya Allah, nggak rapi-rapi. Coba kalau udah jadi hukum instan, tinggal pakai. Enggak nanam padi dulu, nungguin panen, numbuk padi, bikin bumbu, masak dulu. Lah kelamaan. Beli aja nasi goreng 15 menit, 15.000. Kalau dari awal kan sulit itu. Udah terhidang. Subhanallah. Nah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullah min kulli dhanbin atainahu aw hamamna bi ya Allah ya Allah ya Allah. Shalli ala habibika wa khalika sufika sayyidina Muhammad wa sahbihi sallim wa qdi hajatina wa qbal da'watina wa ajil bil ijabah innaka 'ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tuqrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu illa al-islam sata'tu wa tawfiq illa bil 'ali tawqati li hunib hadana wa yakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.